Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini ketemu dengan saya, Noviatul Munawaroh dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan video kepada kalian semua tentang manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau tanya kepada teman-teman semua, gimana sih kebiasaan teman-teman ketika membaca Al-Quran? Dengan suara keras, suara lirih, ataukah malah hanya diam? Nah, pasti yang tahu teman-teman sendiri. Beruntunglah teman-teman semua yang hobinya membaca Al-Quran, karena pastinya teman-teman sudah merasakan efek baik dari membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, menurut salah satu penelitian oleh seorang dokter di klinik besar Florida, Amerika Serikat, beliau telah membuktikan bahwa dengan lantunan ayat Al-Quran, baik secara bahasa maupun arti, itu ternyata mampu memberikan pengaruh besar terhadap psikologis maupun fisiologi seseorang. Nah, salah satunya adalah menangkal berbagai penyakit. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa lantunan Al-Quran ternyata sekitar 97% itu memberikan pengaruh terhadap ketenangan jiwa seseorang. Selanjutnya teman-teman, kalian pernah dengar gak kalau di dalam Islam ketika kita membaca Al-Quran itu disarankan mengeraskan suara bacaan kita? Karena apa? Setiap sel di dalam tubuh kita itu bergetar dalam sebuah sistem yang seksama. Nah, perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Sel-sel yang rusak tersebut harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan suara. Lalu mengapa sih ketika membaca Al-Quran, suara itu dapat didengar oleh telinga kita? Nah begini, proses mendengar itu diawali dari suara yang ada di sekitar kita. Jika kita membaca Al-Quran, maka suara yang kita dengar adalah lantunan ayat Al-Quran tersebut. Suara itu berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga bagian luar kita. Getaran tersebut kemudian akan diteruskan menuju ke saluran pendengaran yang menimbulkan tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga ini bergetar, maka getarannya pun akan diteruskan menuju ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini memperkuat getaran dan mengirimkannya menuju ke telinga bagian dalam dan diubah menjadi impuls yang diteruskan menuju ke saraf pendengaran pada otak. Lalu otak inilah yang akan menerjemahkan impuls sebagai suara. Nah, penting sekali perbedaannya kalau kita membaca Al-Quran dengan bersuara dan ketika kita membacanya hanya di dalam hati. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam hati itu, kita hanya melakukan satu hal dalam satu waktu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan bersuara, itu kita melakukan 3 hal dalam satu waktu sekaligus. Yaitu kita melihat, kita mendengar, dan juga kita membacanya. Sehingga dengan 3 hal dalam waktu bersamaan tersebut tuh, otak juga akan ikut terfokus dan berkonsentrasi dalam ketika kita membaca Al-Quran tadi. Manusia memiliki otak kanan dan otak kiri. Otak kanan ini memiliki kemampuan berirama dan otak kiri ini untuk menghitung. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan berirama, maka akan memperbaiki saraf otak kanan dan otak kiri. Ada juga pendapat dari seorang peneliti, jika dengan mendengarkan musik klasik saja itu kita mendapat pengaruh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, maka Al-Quran memberikan lebih dari itu. Tidak hanya mempengaruhi kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosi, tetapi juga mempengaruhi pada kecerdasan spiritual seseorang. Langsung saja, manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran dengan bersuara, salah satunya adalah efektif meredakan stres dan kecemasan. Salah satu studi di Universitas Salford, Inggris telah membuktikan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu lebih rileks dan tenang dibandingkan mereka yang membaca buku bacaan biasa. Nah,
Di sini terbukti jelas karena Al-Quran merupakan firman yang diturunkan dengan kalimat-kalimat yang sangat baik dan pastinya akan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap si pembaca maupun yang mendengarkannya. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran dapat menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Orang yang membaca maupun mendengarkan Al-Quran ini tuh akan merasakan relaksasi. Nah, dari relaksasi inilah yang dapat mengaktifkan dan mengendalikan saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis, sehingga tekanan darah dan denyut jantung pun akan stabil. Nah, perlu diketahui juga kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid dan makhorijul huruf, ketika kita membaca itu kelihatan. Jadi itu sangat baik untuk sistem pernafasan dan juga fungsi paru-paru, karena kalian pastinya sudah tahu ketika kita membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid itu ada yang kita diperintah untuk berhenti sejenak, mengambil nafas dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran itu ternyata mampu membunuh sel-sel kanker. Nah, menurut penelitian oleh Dr. Ahmad Al-Qodi, beliau membuktikan bahwa hanya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran itu sel kanker bunuh diri. Nah, di sini sel-sel sehat dalam tubuh akan menyerang sel-sel kanker sehingga sel-sel kanker tersebut mati. Nah, yang selanjutnya adalah dapat memperkuat daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Nah, di sini sangat disarankan bagi teman-teman yang kegiatan paginya itu membutuhkan konsentrasi tinggi, misalnya bekerja dan belajar di sekolah, disarankan untuk teman-teman meluangkan waktu 10-15 menit untuk membaca Al-Quran, karena ini sangat baik untuk mengembalikan fokus kalian. Nah, saraf pendengaran itu juga terhubung dengan seluruh otot tubuh, sehingga ketika kita mendengarkan Al-Quran itu mampu mengembalikan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh, serta indera penglihatan itu juga terpengaruh oleh suara. Otak merupakan organ yang mengontrol tubuh, dan dari nyalah muncul perintah relaksasi organ-organ tubuh, khususnya sistem kekebalan tubuh, sehingga inilah yang menyebabkan kita terasa sehat ketika membaca Al-Quran. Inti dari video ini adalah semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu dalam membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Usahakan membaca Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur, karena di sini ada efek pergantian siang dan malam yang nantinya baik untuk mengembalikan sistem tubuh kita menjadi normal. Nah, yang kedua, hindari mendengarkan musik yang suaranya cukup binar karena itu akan mengganggu sistem pendengaran kita. Mulailah mendengarkan yang klasik-klasik, lebih-lebih mendengarkan murotal Al-Quran itu lebih baik. Nah, yang paling penting, upayakan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan tartil sesuai dengan aturan tajwid dan tepati makhorijul hurufnya, karena ini akan memberikan efek yang paling baik bagi tubuh kita. Nah, karena suara dari si pemilik tubuh itulah yang akan menjadi obat untuk diri kita sendiri. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?